BBM langka, antrean panjang kendaraan terjadi di salah satu SPBU di Kabupaten Aceh Singkil, Aceh. Kelangkaan BBM di Aceh Singkil tersebut terjadi sejak Rabu malam. Antrean panjang kendaraan terjadi di sebuah SPBU di Kecamatan Singkil, Kabupaten Aceh Singkil, Aceh. Antrean kendaraan tersebut disebabkan akibat kelangkaan BBM di sejumlah SPBU di wilayah tersebut. Warga rela mengantri panjang karena khawatir tidak kebagian BBM disebabkan stok habis. Sejak Jumat malam, banyak pengendara terpaksa membeli BBM dari pedagang eceran. Namun stok di kios-kios kecil ikut ludes dan harga naik hingga Rp20.000 per liter. Udah lama saya nunggu Pak, udah lapar saya ini Pak. Jam 7. Oh jam 7 ya, antriannya. Ya ini diharap mudah-mudahan jangan sempat habis lah. Iya. Sampai ke tempat tujuan masih ada. Karena saya udah lapar ini Pak. Sementara menurut pengawas lapangan SPBU Singkil, kelangkaan ini disebabkan akibat berkurangnya pasokan yang diterima mencapai 50% akibat kendala distribusi dari Medan hingga kerusakan mobil tangki yang mengakibatkan pasokan terganggu. Dari Aceh Singkil, Aceh, Suparman Munte, iNews melaporkan. Pemirsa, kondisi lalu lintas di sejumlah pintu masuk gerbang tol dalam kota tidak nampak adanya kemacetan kendaraan seperti yang terjadi pada beberapa hari lalu. Hal ini dikarenakan sejumlah gerbang tol yang sempat ditutup sudah mulai dibuka kembali. Di antaranya di gerbang tol Semanggi 1, kemudian gerbang tol Semanggi 2, gerbang tol Slipi, Senayan, dan Bundaran HI. Untuk sore ini terpantau di beberapa gerbang pintu tol, di antaranya di gerbang tol Semanggi 1 dan gerbang tol Senayan. Kondisi lalu lintas sedikit terlihat antrean yang bersifat normal. Antrean terjadi karena kendaraan yang akan masuk melewati gardu tol. Hanya satu gerbang tol yang masih ditutup dan belum bisa dilalui oleh kendaraan, yakni gerbang tol Pejompongan yang masih dilakukan perbaikan sarana yang dilakukan oleh petugas dari Jasa Marga, mulai dari perbaikan atap hingga gardu tol. Untuk mengetahui kondisi arus lalu lintas di sekitar kawasan Pejompongan, Jakarta, kita telah terhubung dengan rekan Muharlin, jurnalis iNews di sana. Selamat malam Muharlin, bagaimana kondisi lalu lintas di sekitar kawasan Pejompongan malam ini? Ya baik, selamat malam Diandra dan juga pemirsa. Untuk kondisi malam hari ini, tadi kami sempat melewati beberapa sejumlah pintu masuk gerbang tol dan kami tidak melihat adanya kemacetan kendaraan seperti yang terjadi pada beberapa hari lalu, yang mana kejadian tersebut diakibatkan akibat sejumlah gerbang pintu tol yang sempat ditutup dan sempat menimbulkan kemacetan panjang di kawasan Semanggi, Slipi hingga ke Cawang. Sejak kemarin beberapa gerbang tol memang sudah dibuka. Yang mana diantaranya gerbang tol yang sudah dibuka yaitu gerbang tol Semanggi 1, kemudian gerbang tol Slipi, Semanggi 2, gerbang tol Senayan dan juga gerbang tol Bundaran HI. Jadi untuk pengendara yang ingin melewati atau masuk melalui akses tol dalam kota ini sudah bisa melewati secara normal begitu. Dan untuk malam hari ini tadi kami juga sempat memantau ke sejumlah gerbang tol, diantaranya gerbang tol Semanggi 1, kemudian di gerbang tol Senayan, namun kami tadi masih melihat adanya sedikit kemacetan namun masih bersifat normal, yang mana kemacetan terjadi karena akibat antrian kendaraan yang akan masuk melalui pintu tol dan akan melakukan tap di pintu gardu tol. Kemudian dan untuk satu gerbang tol yang masih ditutup sampai dengan hari ini, di mana yang juga belum bisa dilalui oleh kendaraan, yakni di tempat saya melaporkan saat ini, yaitu di depan gerbang tol Pejompongan, yang mana sampai dengan saat ini pada sore hari sampai dengan malam hari ini masih nampak dilakukan perbaikan oleh petugas dari Jasa Marga, perbaikan sarana begitu, mulai dari atap kemudian sampai dengan gardu tol. Namun tadi Diandra dan juga pemirsa, pada pukul 5 sore tadi gerbang tol Pejompongan sempat dibuka namun masih bersifat situasional. Itu dikarenakan petugas yang sedang melakukan pengerjaan ini sedang beristirahat begitu. Tadi juga kami sempat menanyakan alasan dibukanya gerbang Pejompongan, karena kan
para petugas yang sedang melakukan pengerjaan ini masih istirahat sampai dengan jam 7 malam dan sampai saat ini gerbang tol Pejompongan sudah ditutup kembali. Dan untuk kondisi lalu lintas kendaraan di sekitaran Jalan Gatot Subroto yang akan menuju ke arah Selipi lalu arah Selipi menuju ke Cawang serta sebaliknya, kondisinya ini untuk malam hari ini terpantau normal dan serta ramai lancar di jalur arteri maupun di jalur tol dalam kota. Jadi sudah tidak ada nampak adanya kemacetan dan situasinya cenderung sudah normal dan sudah bisa dilalui oleh kendaraan secara normal kembali. Kembali ke Diandra. Baik, terima kasih Muharlin melaporkan langsung dari kawasan Pejompongan, Jakarta. Selamat malam, selamat kembali bertugas. Viral, mobil pengangkut kotak makan bergizi gratis mogok di tengah jalan saat mendistribusikan MBG ke salah satu sekolah di Bangkalan, Jawa Timur. Para siswa dan guru berinisiatif membantu dengan menjemput dan mengangkut makanan secara gotong royong berjalan kaki ke sekolah. Tulih, akan. Beginilah aksi para siswa SD Larangan Timur 1, Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur saat bersama-sama mengangkut kotak-kotak makanan bergizi gratis ke sekolah mereka pada Jumat kemarin. Para siswa sekolah dasar ini harus bergotong royong menjemput kotak MBG mereka ke titik lokasi mobil pengantar yang mogok di tengah jalan. Meski lelah karena harus berjalan menenteng kotak MBG, namun mereka terlihat tetap antusias. Kejadian tersebut dibenarkan oleh pihak sekolah maupun SPPG Sehat Luhur Mandiri yang bertugas melayani pendistribusian MBG. Berdasarkan pengakuan petugas SPPG, ada masalah pada bagian mesin mobil sehingga kendaraan tiba-tiba mati di tengah jalan. Akibat medan jalan yang harus dilalui cukup berat karena memasuki wilayah perbukitan. Karena memang tempat atau rute yang ditangani oleh SPPG ini memang rute di pegunungan atau perbukitan dan jalannya tidak lapang seperti di perkotaan. Meski upaya pendistribusian MBG tersebut sempat terganggu, namun semua pengiriman kotak MBG akhirnya tuntas berkat bantuan para guru dan siswa. Dari Bangkalan, Jawa Timur, Taufik Syahrawi, iNews melaporkan. Puluhan korban keracunan massal makan bergizi gratis di Kecamatan Cipongkor, Kecamatan Cililin, dan Cihamplas, Kabupaten Bandung Barat masih menjalani perawatan medis. Sebanyak 16 siswa masih dirawat di Aula Kecamatan Cipongkor, Bandung Barat. Mayoritas pelajar ini masih merasakan pusing, mual, dan sakit perut usai mengkonsumsi makan bergizi gratis yang dibagikan pada Rabu 24 September lalu. Sementara sebanyak 35 siswa masih dirawat di Rumah Sakit Cililin. Pasien yang keluar masuk kondisinya hampir sama dengan yang awal gitu Pak. Jadi mereka datang dalam keadaan kejang, sesak napas, mual dan muntah. Tapi tidak dengan diare. Tidak dengan diare. Ya. Malah tadi ada yang datang dengan penglihatan kurang jelas. Oh gitu ya. Ya, itu pun dari sekian banyak yang saya tangani baru satu orang yang bilang begitu, penglihatan kurang jelas. Itu pelajar. Apa? Gurunya. Oh, gurunya yang makan juga. Para orang tua pelajar korban keracunan massal makan bergizi gratis di Cipongkor, Bandung Barat masih trauma setelah apa yang dialami oleh anak mereka. Mereka pun berharap program makan bergizi gratis diperbaiki dan dikaji ulang. Sejumlah siswa yang alami keracunan makan bergizi gratis masih dirawat di posko darurat Aula Kecamatan Cipongkor, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Para pasien yang berjumlah lebih dari 1.117 orang alami pusing hingga mual setelah konsumsi makan bergizi gratis di sekolah. Hal ini membuat orang tua para korban alami trauma. Mereka minta program makan bergizi gratis dihentikan dan dikaji ulang agar tidak ada lagi jatuh korban. Harusnya kalau mau masaknya di sekolah aja, jangan itu kan kadang-kadang masaknya dari kemarin pas kesininya kan makannya gimana? Udah siang ya, siang masih. Kalau memang masaknya di sini mah ada kantin, kalau bisa di kantin nggak apa-apa, enak kan, dekat langsung kelihatan, kontrol gitu. Tadi kan itu maksudnya baik ya Pak ya, buat yang anak
kalau misalnya kan belum makan di rumah bisa makan di sekolah. Maksudnya kan kalau misalnya kan ada anak yatim nggak makan di rumah bisa makan di sekolah. Tapi kalau udah kayak gini ya banyak yang korban dengan keracunan gitu. Ya mendingan lah di stop aja gitu kalau bisa mah. Hingga Sabtu, jumlah pasien korban keracunan yang dirawat di posko darurat berangsur menurun. Mayoritas pasien dipulangkan untuk jalani rawat jalan. Meski demikian, peristiwa keracunan ini masih jadi kekhawatiran para orang tua murid. Dari Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, Yuwono Wahyu, iNews melaporkan. Wakil Badan Gizi Nasional Nanik SD yang geram menemukan masih banyak mitra dapur MBG menggunakan bahan baku tidak segar. Contohnya ayam dibeli hari Sabtu baru dimasak hari Rabu. Akibatnya para pelajar keracunan makanan. Memasuki hari kelima, korban keracunan akibat makanan bergizi gratis di Kabupaten Bandung Barat sudah mencapai 1.333 orang. Dari hasil pemeriksaan Labkesda Jabar, dari 226 sampel makanan yang diperiksa, ditemukan 8% sampel makanan positif mengandung bakteri Salmonella dan Bacillus cereus. Jenis bakteri itu ditemukan dari makanan yang sudah basi dari olahan nasi dan daging-dagingan. Dari 226 sampel yang kami dapatkan dari 12 Dinas Kesehatan Kabupaten Kota dan sudah 28 kali frekuensinya, ini yang paling banyak adalah dari bakteri ya penyebabnya, dan yang mendominasinya adalah Bacillus cereus dan Salmonella penyebab di bakterinya. Baik. Lalu dari pemeriksaan kimianya hasil yang positif adalah dari nitrit. Sejumlah gejala akan timbul akibat mengkonsumsi makanan busuk seperti mual, sakit perut hingga kejang-kejang dan sesak nafas. Gejala yang juga dialami ribuan siswa di Kabupaten Bandung Barat. Senada Wakil Badan Gizi Nasional Nanik SD yang juga menemukan masih banyak mitra dapur SPPG yang menggunakan bahan baku tidak segar sehingga menyebabkan keracunan pada pelajar. Saya juga tidak mentolerir bahan baku yang dipakai bila tidak fresh, karena kejadian di Bandung ini sungguh di luar nalar. Bagaimana bahan baku dalam kondisi tidak fresh, ayam dibeli di hari Sabtu baru dimasak di hari Rabu. Memang kalau di rumah ya nggak apa-apa itu 2 ayam kita nyimpennya. Tapi kalau 350 ayam, freezer mana yang kuat menyimpan? Atas kasus keracunan massal, Badan Gizi Nasional sudah menutup 40 mitra dapur MBG yang menyebabkan keracunan para pelajar. Hingga Sabtu, jumlah pasien korban keracunan yang dirawat di posko darurat berangsur menurun. Mayoritas pasien dipulangkan untuk jalani rawat jalan. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto memantau dugaan kasus keracunan terkait program makan bergizi gratis. Sepulang dari luar negeri, Prabowo memanggil Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana dan pejabat terkait. Saya baru dari luar negeri, 7 hari, saya monitor ada perkembangan itu. Hari ini saya langsung akan panggil Kepala BGN dengan beberapa pejabat, kita akan diskusikan ya. Ini masalah besar, jadi pasti kekurangan dalam awal ya. Tapi saya juga yakin bahwa kita akan selesaikan dengan baik ya. Kita harus waspada jangan sampai ini dipolitisasi. Tujuan makan bergizi adalah untuk anak-anak. Sering sulit makan, mungkin kita ini makan lumayan, mereka tuh makannya hanya nasi pakai garam. Ini yang harus kita atasi ya. Untuk memberi makan sekian juta pasti ada hambatan, rintangan, ini kita atasi ya. Ya. Wakil Kepala Badan Gizi Nasional Nanik SD yang mengungkap ada sejumlah politisi yang terang-terangan minta proyek dapur makan bergizi gratis. Bahkan Nanik mengancam tak segan-segan menutup dapur MBG yang melanggar aturan meski milik jenderal sekalipun. Fiktif, dapur fiktif, lu ayo wawancara sendiri langsung sama itunya, verifikatornya.
Ada nggak itu punyanya siapa di situ? Punyanya DPR, anggota DPR siapa di situ? Karena nggak akan terlihat ketika diverifikasi. Paling sesudahnya aja. Tapi mau punyanya Jenderal Belang, mau punyanya siapa, kalau melanggar akan saya tutup, saya nggak peduli, ya. Karena ini nyangkut nyawa manusia, ya. Saya nggak peduli, benar, serius saya. Jangan main-main sama urusan kesehatan anak. Ini kan program kasihan, banyak anak-anak nggak bisa makan, kita mau ngasih makan kok rebutan mau. Makanya ada, serius nih, ada yang WA saya, Mbak, saya jawab, kamu politikus bukannya bantu saya bagaimana mengkomunikasikan soal keracunan, malah minta dapur, ya kan? Langsung saya blok. Nah aja lu ngurusin dapur, ya kan? Nah, iyalah, saya nggak mau kayak begitu, ya. Oke.